ibu semua, apa kabar? Selamat datang di media edukasi. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama ibu Tira Vanulandari, mahasiswi dari Universitas Bung Hatta. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Jika sudah, yuk kita mulai pembelajarannya. Pada tema kali ini, kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Kompetensi dasar, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Indikator pembelajaran, menerima keberagaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menerapkan sikap toleran dalam keberagaman sosial masyarakat, mengidentifikasi keberagaman sosial budaya masyarakat, dan terakhir, menyebutkan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui peristiwa lahirnya Pancasila dengan penuh tanggung jawab. 2. Dapat mengidentifikasi makna Pancasila dalam keragaman budaya bangsa dengan penuh kepedulian. Nah, yang terakhir, dapat mengenal nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat dengan penuh kepedulian. Nah, materi kita kali ini adalah sejarah lahirnya Pancasila dan nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Tahukah kamu bagaimana sih sejarah lahirnya Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Dalam kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang PPUPKI. Terdapat usulan-usulan dasar negara oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri kerakyatan, 4. Peri ketuhanan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kedua, Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang mana dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. 1. Persatuan, 2. Keseimbangan lahir dan batin, 3. Kekeluargaan, 4. Keadilan rakyat, 5. Musyawarah. Yang terakhir, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia yang meliputi 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk memberi nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 18 Agustus, disahkan Undang-Undang 1945 pada sidang PPKI yang pertama, masuk pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam keberagaman bangsa. Peran yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. 2. Memiliki dasar yang kuat sehingga akan dapat menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan.
Pancasila merupakan ukuran dan pedoman, nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat Indonesia. 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, selanjutnya ada budaya khas Indonesia. Seperti gambar yang tertera, yaitu gambar tentang hidup gotong royong. Gambar berikut merupakan salah satu kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang kedua, ada contoh gambar masyarakat yang sedang mengadakan musyawarah. Nah, yang ketiga yaitu gambar tentang toleransi, sikap saling menghargai antar perbedaan. Berikut materi kita yang terakhir yaitu kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. 1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peserta didik harus gigih dalam belajar. 3. Berkarya dan mengasah bakat minat. 4. Bekerja keras sesuai profesi masing-masing. 5. Mencintai produk dalam negeri. 6. Mengenal budaya daerah dan nasional. Nah, anak-anak ibu semuanya, kita tahu para pahlawan kita telah berhasil membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Tentu saja kita sebagai seorang warga negara Indonesia, kita harus bisa menghargai jasa dari pahlawan yang telah membuat Indonesia menjadi nyaman dan aman untuk kita tempati bersama. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, semoga dengan nilai kepahlawanan yang kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mampu membuat Indonesia semakin menjadi negara yang maju dan berkembang. Nah, anak-anak ibu semuanya, dari video pembelajaran yang sudah kita simak bersama, mari kerjakan latihan berikut. Anak-anak ibu sekalian, latihannya dikerjakan dalam kertas 1 lembar, lalu dituliskan identitas seperti nama dan kelas. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.